Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak hebat semua. Senang gak hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Siska Paramita? Senang. Senang, alhamdulillah. Sehat semua anak-anak hebat? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nah, dijauhkan dari segala macam wabah pandemi penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini ada nggak teman kalian yang tidak hadir? Ada ya. Feris tidak hadir. Iya Rosmiana, semoga yang tidak hadir selalu diberikan kesehatan juga ya nak. Apabila ada teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga teman kita sembuh dan sehat kembali. Hari ini anak ibu udah cantik-cantik, udah tampan-tampan semua. Udah ada mahkota di atas kepalanya. Ibu pakai burung merak. Alkatiri burung, Naraya jerapah, Fadia kura-kura. Udah cantik-cantik semua. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 23 siswa ibu. Kita berangkat untuk difoto. Tunjukkan ekspresi dan gaya kalian yang cantik-cantik. Ayo kita foto dulu. Boleh ya? Bergaya ya? Boleh ya? 1, 2, 3. Yang masuk Zoom pertama kali ada Niki dan Naraya. Oke. Niki dan Naraya, selamat hari ini menjadi siswa disiplin. Kalian hari ini menggunakan mahkota. Mahkotanya gambar hewan. Wah, kenapa ya? Kita hari ini menggunakan mahkota gambar hewan. Ada yang tahu nggak? Terus ini PPT Ibu juga semuanya gambar hewan. Nah, kira-kira ada apa ya? Kita mau ngapain ya? Kok semuanya harus bergambar hewan? Nah, sebelum itu Ibu mau menjelaskan nih, Nak. Ini semua ada link pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah pembelajaran kalian bisa membuka nih nak link-linknya ini. Nanti Ibu share, Ibu kirim di Google Classroom. Nanti kalau kalian lupa hari ini tadi kita belajar apa ya Ibu? Aku lupa tadi pas saat mengerjakan tugas. Nanti kalian bisa buka kembali link-link ini ya nak. Ada bahan ajarnya, ada video pembelajarannya, ada lembar kerja tugas kalian nanti semua kalian bisa lihat di link ini. Baik, selanjutnya Ibu mau berpantun dulu. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum pembelajaran dibuka, Ibu ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap minggu belajar tari. Tarinya tari berudu. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, mari kita berdoa dulu. Nah, murid-murid hebat Ibu, siapa yang mau memimpin doa sebelum pembelajaran? Saya Bu. Baik, ayo silakan. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Niki. Ibu tidak lagi bosan-bosan mengingatkan untuk absensi kehadiran kalian yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Yang belum mengisi mohon diisi ya nak ya. Ini udah pada mengisi semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Kita akan menyanyikan lagu nasional nih nak. Lagu nasional Hari Merdeka. Ada yang tahu nggak kenapa kok aku mau menyanyikan lagu Hari Merdeka?
Karena sebentar lagi 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Iya, sebentar lagi kita mau merayakan nih ya nak ya, hari kemerdekaan kita dan supaya kita lebih cinta lagi terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekarang kalian nyanyi, tapi tetap ya nak mikrofonnya di mute. Hari Merdeka. Setelah Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Ada yang inget nggak? Nah, kemarin itu kita belajar apa sih? Teks laporan dan perkembangbiakan hewan. Oke, ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tema berapa sih? Tema satu. Tema satu, subtema satu, pembelajaran 6. Iya, sekarang kita masih tetap nih nak, masih belajar di tema 1, selamatan makhluk hidup. Tapi kita naik ke subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan teks laporan. Nah, hari ini indikator pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 nak. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau literasi dulu nih nak. Kita mau membaca sebuah cerita. Cerita apa ya? Cerita seekor anak burung yang membalas budi. Oke. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor burung. Nah, ada seekor burung nih nak. Burung yang tidak dapat terbang seperti burung lainnya. Ia hanya hidup seorang diri dan sangat kesepian. Tidak ada satu ekor burung pun yang mau berteman dengannya. Suatu hari ketika ia sedang berjalan, ia menemukan sebuah butir telur. Telur siapa ini? Ah, sepertinya telur ini terjatuh. Aku akan bawa pulang dan mengeraminya sampai telur ini menetas. Anak burung ini akan kujadikan anakku, dan aku tidak akan kesepian lagi, kata burung itu senang. Sesampainya di rumah, ia langsung mengerami telur ini tersebut sampai dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang dia erami telur ini. Akhirnya telur ini menetas, dan ternyata dia adalah anak burung elang. Sekarang coba, apa judul bacaan tersebut? Anak burung yang membalas budi. yang membalas Iya. budi. Bener nak, seekor burung yang membalas budi ya nak ya, bener ya, pintar. Terus siapa saja sih tokoh-tokohnya? Sang anak burung dan induknya. Sang anak burung, sang anak burung elang dan induknya. Pinter Afif. Oke, terus tadi amanatnya apa yang terkandung nak? Sayangi kedua orang tuamu dan sayangilah mereka. Ketika kita masih kecil, mereka yang merawat dan melindungi kita dengan penuh kasih sayang. Iya,
pintar, hebat ya. Sekarang sebelum masuk pembelajaran kita mau ice breaking dulu nih. Tepuk semangat ala koboi. Semangat. Semangat. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Oke, terima kasih. Udah tambah semangat belum nih? Sudah, Bu. Oh iya, kemarin kalian kan sudah belajar tentang teks laporan. Ibu mau mengulas kembali nih materi kemarin. Siapa yang masih ingat? Apa sih itu teks laporan? Teks laporan adalah Adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Betul atau salah? betul. Betul, pintar. Pandai buat Clarissa. Oke. Terus ada nggak? Iya, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Ada yang masih ingat teks laporan hasil pengamatan itu terdiri dari apa saja? 1. Informasi atau pernyataan umum. 2. Kumpulan fakta atau hasil pengamatan. 3. Simpulan. Betul atau salah? Betul. Betul. Ya, anak hebat Fadia. Untuk Fadia. Terima kasih Fadia. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang nomor 1 gagasan utama dari sebuah paragraf. Iya, ada 2 yang jawab tadi, Fadia dan Gio. Untuk Fadia dan Gio, pandai semua. Iya, nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau gagasan inti dari sebuah paragraf. Ada yang masih ingat nggak apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Oke, Clarissa buat Clarissa pandai. Siapa lagi tadi yang menjawab? Hadiah juga. Oke, ide pokok akan sering disebut gagasan utama, yaitu pokok atau inti sebuah pembahasan pada paragraf. Kita mau masuk ke materi pembelajaran pertama. Ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan dan membuat kesimpulan. Kalian boleh masuk ke aplikasi Nirpot kalian. Sekarang ayo mengamati. Kalian amati gambar ini. Orang lagi membaca buku. Orang yang sedang membaca buku. Kira-kira ini membaca buku apa ya? Oh, dia sedang membaca apa nih, Nah? Sebuah teks laporan. Teks laporannya tentang jengkol. Tadi kita sudah membahas ya, Nak ya. Teks laporan, coba apa itu teks laporan? Adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Pandai, Clarissa. Nah, sekarang kita mau simak dulu nih, Nak, Halo. video pembelajaran. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apa arti pengertian dari kesimpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Betul atau salah? Betul. Betul. Hebat, Betul. Clarissa. Buat Clarissa, terima kasih Clarissa. Coba kalian tuliskan di Nirpot kalian. Di situ tuliskan langkah-langkah membuat kesimpulan. Clarissa, temukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks. Diandra, membaca dengan seksama. Yang kedua, catat informasi penting. 3, gabungkan setiap paragraf. Baik, coba. Siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah membuat kesimpulan tadi ada berapa sih? 4. Ada 4. Coba apa saja? Pertama, bacalah keseluruhan isi teks dengan cermat. Kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Keempat, pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan. Betul atau salah? Betul. Betul. Iya, pintar untuk Clarissa.
Coba, kalian sudah tadi tahu tentang teks laporan, kalian sudah tahu ide pokok, kalimat utama, dan kesimpulan. Coba, Ibu mau menguji pemahaman kalian tentang teks laporan dan kesimpulan. Kalian coba kerjakan tes. Ada Fadia sudah masuk. Ada Geo. Kita start, mulai ya. 1, 2, 3. Sudah selesai ya semua? Ya, yang mendapatkan peringkat pertama Fadia, kedua Al-Khatiri, dan yang ketiga Luna. Coba nak, ini kalian amati gambar apa ini? Kucing di dalam kardus. Diadopsi. Kucing diadopsi. Kucing yang tadi di dalam adopsi. kardus. Iya. Kalian ada nggak hewan peliharaan di rumah? Ada, Bu. Sayang nggak kalian? Sayang nggak kalian dengan hewan peliharaan kalian? Sayang. Sayang. Bu. Coba, Ibu mau tanya, kalau makanan favoritnya kalian apa nih? Sama nggak sama yang di kepala? Makanan favoritnya apa? Coba, siapa? Daging sapi, oke. Ikan lele. Ikan lele. Nih, Ibu punya. Ibu makanan kesukaannya ayam goreng. Nah, sekarang kita mau simak lagi video pembelajaran kita. Tolong yang lain di-mute. Coba dicek dulu kameranya harus on. Mikrofonnya dicek dulu harus di-mute. Ya, siap. Kita simak ya. Mengenal perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada berapa sih? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Ovovivipar. Iya, pandai semua nih murid Ibu. Ada yang tahu ovipar itu apa sih? Bertelur. Kalau vivipar? Melahirkan. Kalau ovovivipar? Telur dan melahirkan. Coba siapa yang tahu buat apa sih hewan itu berkembang biak? Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Yang lainnya di-mute. Yang lainnya di-mute, yang hanya yang menjawab. Coba. Itu siapa yang suaranya belum di-mute ya? Yang lainnya di-mute. Oke, coba. Contoh hewan yang ovipar. Ayam, angsa, bebek. Iya, Raffi pandai, Fadia pandai. Coba contoh hewan yang vivipar. Kucing, kambing, kelinci, Cinta pandai semua. Contoh hewan ovovivipar. ikan Pare, kuda laut. Iya, pandai ya. Ada ikan pari, kuda laut. Ih, hebat-hebat semua murid Ibu. Nah, coba siapa yang bisa sebutkan nama. Sebutkan nama. Angkat tangan boleh sebutkan nama. Ciri-ciri hewan ovipar. Angkat tangan. Iya, boleh. Pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Ketiga, telur yang sudah keluar dapat dierami oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Betul atau salah? Betul. Betul. Hebat, pandai untuk Clarissa.
Coba sekarang angkat tangan, sebutkan nama lagi. Siapa yang tahu ciri-ciri vivifar? Saya, Bu. Ya, boleh, Gio. Memiliki kelenjar susu, terus memiliki daun telinga, terus tubuhnya ditutupi oleh rambut. Betul atau salah? Jawaban Gio. Betul. Betul, pandai juga buat Gio. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, hebat-hebat ini murid Ibu. Nah, apa sih siapa yang tahu sekali lagi? Siapa yang tahu perbedaannya antara ovivivar dengan ovovivivar? Siapa yang Saya, tahu? Bu. Boleh. Siap. Jadi Marisa. perbedaannya untuk hewan ovovivipar, telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Betul atau salah tadi jawaban Clarissa? Betul. Betul. Pandai sekali Clarissa. Terima kasih. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, murid Ibu hebat-hebat semuanya. Kita lanjut ya, Nak. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Ada view pairs. Kalian pasangkan gambar yang sesuai dengan ininya, teksnya, tulisannya. Coba kalian pasangkan. Ayo, Nak. Sudah ada yang mulai mengerjakan. Fadia, Naraya sudah mulai mengerjakan. Alkatiri, Sergio, Dini, Geo. Geo sudah selesai nih. Sudah dikerjakan. Udah, Bu. Oke, kita lanjut ya, Nak. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas yang ada di live worksheet. Nah, kalian kerjakan. Di sini ada sebuah teks. Ya, Nak, ada tiga buah teks. Nah, lalu kalian nanti pilih jawabannya paragraf 1, ide pokoknya yang mana, kalian tempatkan sesuai dengan kolom paragraf. Lalu lembar kerja yang kedua, kalian pasangkan tarik garis teks dengan kesimpulan yang sesuai. Seperti ini misalnya. Penduduk Pak Ahmad ditarik garisnya kemana, misalnya ke sini. Caranya seperti itu ya, Nak ya. Yang ini tadi caranya seperti ini. Contohnya misalnya ini di sini. Kalian tempatkan posisinya. Yang ini tadi ditarik garis. Dan yang ini kalian pilih sesuai dengan cara perkembangbiakannya, hewannya. Misalnya ovivivar, kalian tarik ke sini, kalian pilih misalnya vivivar, kalian pilih ke sini, ovovivivar, misalnya seperti ini, kalian tarik. Lalu berikutnya yang ini juga kalian tinggal tarik garis, misalnya yang ini di sini, tuh ya, oke. Nah, nanti kalian submit, akan keluar hasilnya. Nah, Ibu sekarang mau menguji kemampuan kalian sudah sepaham mana nih kalian tentang perkembangbiakan hewan. Nah, kalian coba kerjakan tes formatifnya dulu untuk perkembangbiakan hewan. Oke ya. Sekarang kita start ya. Sudah masuk Geo, Ahmad Rozak, Niki. Kita start mulai. Kerjakan.
mendapatkan piala juara 1, 2, 3. Ore. Nah, selanjutnya nih dia jawabannya. Oke ya, Nak. Ya. Sekarang kita lanjut ya, Nak, pembelajaran berikutnya. Coba, Nak, kalian isi bagaimana Ibu mau merefleksi nih. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah tidak menyenangkan? Apakah senang atau sangat menyenangkan? Diisi. Ada 5 yang senang saja. 30 sangat menyenangkan. Baik. Alhamdulillah kalau pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Sekarang kita lanjut lagi ya, Nak ya. Nah, tadi kalian kan sudah mengerjakan LKPD, kalian sudah mengerjakan tes formatif, menguji kemampuan kalian. Nah, sekarang Ibu ingin menyimpulkan nih. Ibu ingin menyimpulkan. Coba, siapa yang masih ingat pembelajaran kita hari ini? Coba, apa aja sih tadi kita belajar apa aja sih? Ada nggak yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Geo. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan. Coba, siapa lagi yang masih ingat? Apa lagi? Kita belajar apa lagi? Teks laporan. Teks laporan. Coba siapa yang masih ingat lagi apa itu teks laporan? Laporan adalah informasi yang berdasarkan hasil yang Coba satu orang sebut nama, jawab. Apa itu teks laporan? Saya, Bu. Ya, Geo. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Betul tidak? Betul. Betul. Pandai buat Geo. Yang lainnya, ayo jangan kalah cepat. Teks laporan berisi informasi berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Terus, ide pokok. Siapa yang masih ingat apa itu ide pokoknya? Siapa? Namanya sebutkan nama. Saya, Bu, Clarissa. Oke, Clarissa. Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Iya, betul atau salah, Nak? Betul. Betul, pandai buat Clarissa. Sekarang kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Siapa yang tahu? Sebut nama. Saya, Bu. Ya, boleh? Saya, Clarissa. Iya, Simpulan Clarissa boleh. adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan. Simpulan dibuat dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Betul atau salah, Nak? Betul atau salah? Betul. Pintar, pandai, pintar nih buat Clarissa nih. Dari tadi Clarissa udah jawab dulu. Sekarang, langkah-langkah membuat kesimpulan. Ayo, siapa lagi? Jangan mau kalah yang lainnya. Ayo. Saya, Bu, Clarissa lagi. Clarissa lagi, oke. Apa Clarissa? Cara membuat simpulan dari teks laporan. Pertama, bacalah keseluruhan isi teks dengan cermat. Kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. 4, pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan. Pintar. Ayo, yang lainnya ya. Sekarang, coba kalian baca nih paragraf ini. Coba, apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menjawab kesimpulannya? Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Coba, siapa yang bisa kesimpulan dari paragraf ini? Saya, Bu, Clarissa. Oke, Clarissa. Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan tempat tinggal penyu. Iya, coba yang lainnya. Betul atau salah? Betul. Pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa mengancam
Tempat tinggal penyu. Lama-kelamaan tempat tinggal penyu akan hilang ya. Oke, yang lainnya di mute. Siap-siap lagi untuk pembelajaran perkembangbiakan hewan. Coba, siapa yang masih ingat? Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3. Apa saja? Ya, Rafif, boleh Rafif? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu apa? Ovipar bertelur. Vivipar? Vivipar melahirkan, ovovivipar melahirkan, bertelur dan melahirkan. Betul atau salah? Betul. Betul, pintar Rafif. Iya ya nak. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3. Yang pertama bertelur atau ovipar. Yang kedua vivipar atau melahirkan. Yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Selanjutnya contoh hewan bertelur. Coba ada berapa karakter? Ada berapa ini kategori? Ya, iya Fadia. Ada berapa? Ada Ada 3. 3. Apa saja Fadia? Unggas, reptil, Unggas, reptil, di ikan. Oke Fadia, pintar. Coba contohnya unggas apa? Siapa yang tahu? Ya, siapa? Ayam. Saya, Bu. Ya, coba angkat. Ayam, Rasid. Oke, ayam, bebek. Aksan. Oke. Coba kalau jenis reptil. Ular. Ular. Terus Buaya tidak. kura-kura kayak yang dipakai Fadia tuh. Ini contoh reptil yang bertelur. Ya, terus sekarang ikan. Ada ikan koi. Ya, ada ikan lele. Oke, sekarang ciri-ciri hewan. Coba, siapa yang bisa? Ciri-ciri hewan ovipar. Siapa yang angkat tangan? Rafif. Oke, Rafif. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Buat Rafif, ovipar tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Sekarang ciri-ciri vivipar. Siapa yang mau? Saya boleh. Clarissa. Saya, Bu. Oke. Pertama, memiliki kelenjar susu. Kedua, memiliki daun telinga. Ketiga, penutup tubuhnya berupa rambut. Iya, sekarang ovovivipar. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaannya dengan ovipar? Saya, Bu. Oke. Ayo, apa Clarissa perbedaannya? Jadi perbedaannya untuk hewan ovovivipar, telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Oke, betul ya, pintar semua. Ya, hari ini Ibu Siska sangat bangga, sangat senang karena murid-murid Ibu Siska tuh pandai-pandainya luar biasa. Hebat semua, pokoknya ini kata-katanya keluar semua. Hebat, pandai, kreatif. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya. Itu yang dipakai Fadia, kura-kura, berkembang biak secara apa? Ovipar. Betul. Yang dipakai Naraya, jerapah, secara apa itu? Vivipar. Apa itu melahirkan? Yang dipakai Clarissa apa itu Clarissa? Clarissa pakai ikan apa itu? Ikan koi ya, kayak ikan hias. Apa itu berkembang biak dengan apa? Ovipar. Kalau makanan kesukaan Ibu ini Kentucky ayam goreng bertelur ya, ovipar. Oke, nah baik. Nih kita ada lagunya nih biar kalian ingat lagu tentang perkembangbiakan hewan. Ayo kita mengenal hewan berkembang biak. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovipar, ada juga vivipar dan ovovivipar. 7
telur, ayam, burung, katak, ikan, vivipar itu melahirkan, kucing, paus, kelelawar, sapi. Ovovivipar itu bertelur dan melahirkan hiu, pari, kadal, ular, boa. Nih, coba siapa yang bisa menemukan kata nama-nama hewan yang berkembang biak dengan vivipar di sini ada Jerapah, Bu. ada zebra, Jerapah. ada sapi, Kucing. jerapah, pinter semua ya kalian. Oke, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kita mau nyanyi lagu daerah. Ini siapa yang tahu dari daerah mana? Dari daerah mana? Kalimantan Selatan. Selatan. Oke, kita boleh nyanyi sambil joget biar olahraga ya. Boleh sambil joget. Masak gigi diurung bari-bari, masak gigi diurung bari-bari. Mangga lepok, kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya sancurupan. Bengkok dimakan api, apinya sancurupan. Namana batis kutung, dikit-tipi dawang. Namana batis kutung, dikit-tipi dawang. Parampar pisang, pisangku balung kasihan datang. Masak gigi diurung bari-bari, masak gigi diurung bari-bari. Mangga lepok, kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya sancurupan. Bengkok dimakan api, apinya sancurupan. Nah, dengan berakhirnya lagu daerah, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk besok kita akan masuk ke materi masih tetap di tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Ibu mengingatkan untuk kalian membawa pianika karena besok kita mau belajar tentang tangga nada ya nak ya. Kalian bawa pianikanya jangan lupa. Dan tetap tolong jaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, pakai sanitizer, jaga jarak, jauhi kerumunan ya nak ya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu ya nak ya. Iya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Rasid. Oke, Rasid silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amil solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qawlahul adzim. Ya nak, jangan lupa ya nak, tugas hari ini yang sudah ibu kirim di Google Classroom dikumpulkan tepat waktu. Sungguh gagah Raja Malaya dari Malaka ke negeri Campa. Sampai di sini pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan ibu juga meminta maaf apabila ada kata-kata ibu, perbuatan ibu yang menyinggung kalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya.